Kira-kira kalau dari segi sektor real dan makroekonomi, sektor apa saja Pak yang kira-kira akan diuntungkan dengan kepastian mengenai pemilu ini, jika nanti benar berlangsung satu putaran? Ya saya kira semua sektor pasti akan diuntungkan ya. Karena kan sektor-sektor selama ini kan tadi saya katakan masih ragu ke depannya tuh mau ngapain. Nah, dengan kemudian kondisi yang relatif terkendali, tentu mereka tidak khawatir lagi bahwa bisnisnya nanti akan terganggu gitu ya. Jadi semua sektor tentu akan diuntungkan dari kondisi ini ya. Tetapi kalau kemudian dikatakan mana yang sektor paling maju pesat akibat satu putaran, saya kira tidak juga begitu ya. Satu putaran, dua putaran itu juga tidak terlalu berpengaruh secara real. Yang berpengaruh itu adalah tadi itu, kalau terjadi kerusuhan. Oke, Sepanjang itu tidak ada, mau satu putaran atau dua putaran itu soal waktu saja gitu. baik. Baik Pak Iwan, dan mungkin terakhir Pak, jika nanti akhirnya real count sudah berlangsung dengan baik dan nanti sudah diumumkan Pak, siapa yang memenangi pemilihan umum 2024 ini, dan jika memang sesuai dengan quick count, yaitu adalah paslon 2, Prabowo dan Gibran, PR-PR apa Pak ke depannya yang perlu menjadi prioritas utama dari Prabowo dan Gibran untuk industri manufaktur Indonesia sendiri? PR pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi. Saya kira pertumbuhan ekonomi ini menjadi isu sentral bagi kami para pelaku usaha. Kenapa? Karena kita mencanangkan bahwa tahun 2045 kita harus sudah menjadi negara maju, sudah keluar dari negara berpendapatan menengah. Oleh karena itu tanpa pertumbuhan yang cukup, kalau kita hanya 5%, 5,5%, saya kira akan susah untuk mencapai kondisi itu. Dan yang kedua, ya, ini masih berkaitan dengan PR itu adalah masalah bonus demografi. Bonus demografi ini tidak akan lama lagi. Nah, kalau kita tidak bisa menciptakan SDM-SDM yang berkualitas, yang produktif, maka bonus demografi itu lewat begitu saja tanpa kita mendapatkan manfaat, dan justru kita nanti menjadi terbebani oleh generasi-generasi muda yang belum menjadi tua nantinya, dan dia tidak sempat mempersiapkan diri ya dengan fondasi ekonomi yang baik. Yang ketiga tentu adalah masalah lapangan kerja ya, yang kita lihat akan tetap menjadi PR karena pertumbuhan angkatan kerja itu cukup tinggi setiap tahun, sementara daya serap dari ekonomi ya, terutama ekonomi skala besar yang basisnya itu adalah ke depan pasti akan teknologi, dan kecenderungan ke depan itu investasi adalah capital intensif, sehingga tidak cukup menjanjikan untuk menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu harus dikembangkan sektor-sektor yang memang mampu memberikan penciptaan lapangan kerja baru bagi generasi kita yang akan memasuki angkatan kerja. Masalah lain adalah masalah climate change ya, perubahan lingkungan, yang ini pengaruhnya sangat signifikan terhadap ekonomi kita ya. Semua terpengaruh karena El Nina, ya La Nina, El Nino, itu semua memporak-porandakan bangunan-bangunan yang Ya. ada. Kemudian yang berikutnya tentu adalah teknologi ya, teknologi khususnya dengan perkembangan artificial intelligence, kita mempunyai PR yang cukup panjang untuk bisa siap dari sisi teknologi.